Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Masyaallah ya khani wa fadillah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada sore ini kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji kitab nikah dari pembahasan fikih al-munakahat dari kitab Ad-Durar al-Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Baik. Pada saat ini kita akan memasuki pembahasan yang masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya tentang orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, kita sudah terangkan ya dari pembahasan bahwasanya orang-orang yang diharamkan dinikahi, baik itu dari kalangan perempuan, kalau dia laki-laki ya, kalau dia perempuan berarti dari kalangan laki-laki. Itu ada dua pembagian secara global. Ada yang diharamkan secara selama-lamanya, jadi tidak boleh dinikahi, begitu kan? Dan juga ada yang diharamkan secara sementara waktu tidak boleh, tapi kalau misalnya berubah keadaannya menjadi boleh. Itu sudah diterangkan ya. Dan orang yang diharamkan dinikahi yang bersifat selama-lamanya itu mencakup dua golongan. Yang pertama dari sisi mahramnya ya. Baik itu mahram yang senasab atau mahram dalam masalah susuan. Dan juga yang ketiga, mahram dalam masalah pernikahan. Kan ada 3 jalur mahram itu kan sudah kita bahas. Diterangkan di surah An-Nisa ya dalilnya. Nah, ada rincian sudah kita bahas. Dari nasab itu ada berapa kemarin? Ada 7. Ya, susuan juga seperti itu. Adapun dari jalur pernikahan ada berapa? Ada 4. Ya. Itu yang diharamkan dinikahi selama-lamanya. Dipahami ya? Yang diharamkan dinikahi selama-lamanya. Jadi murajaah ya. Baik. Kemudian ada yang diharamkan untuk dinikahi, tapi dia sifatnya sementara. Ya. Ada sekitaran 8 golongan yang kita terangkan kemarin. Yang pertama apa? Ini masih ingat? Ya. Kalau menyatukan antara istri dengan saudaranya berarti apanya nanti istri? Yang tidak boleh nikah sementara. Ya, saudaranya dulu, saudaranya. Oh iya, ada apa? Bibinya ya, bibinya ya, tidak boleh nikahi untuk sementara. Kalau terjadi misalnya perceraian atau meninggal istrinya misalnya, boleh tidak dinikahi bibinya? Boleh. Nah, kemudian yang kedua, menggabungkan antara dua yang bersaudara. Berarti apanya itu kalau untuk laki-laki? Saudaranya istri. Berarti apanya? Kalau bahasanya kita, iparnya. Ya. Tidak boleh digabungkan antara istri dengan saudaranya, yaitu iparnya. Untuk kita ya, karena ipar itu bukan mahram. Ya. Tapi dia diharamkan dinikahi itu sifatnya sementara. Dipahami ya? Kalau terjadi misalnya kayak tadi, maka
apakah istrinya meninggal atau terjadi cerai misalnya, maka boleh nikah iparnya. Dari sisi hukumnya boleh. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, dari yang diharamkan sementara, perempuan pezina. Sampai kapan? Haram sementara dinikahi. Sampai kapan? Sampai dia bertobat dan kosong rahimnya. Yang keempat, perempuan yang tadi yang disebutkan sebelumnya tadi, perempuan kafir. Kafir dari golongan apa ini? Selain ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Jelas ya? Akhirnya haram dinikahi. Nah, kalau ahli kitab Yahudi atau Nasrani itu boleh. Dari sisi bolehnya boleh ya. Tapi lihat di situ ya, dari maslahat yang sudah diterangkan, bagaimana yang bagusnya. Nah, yang kelima dari tadi ya. Jadi kalau perempuan yang kafir selain ahli kitab itu boleh dinikahi sampai dia apa? Kalau dia sudah masuk Islam, gitu kan? Kalau ahli kitab dalam keadaan dia Yahudi atau Nasrani, boleh dinikahi? Boleh saja. Kalau dia masih Yahudi atau Nasrani, walaupun dia tidak masuk Islam. Jelas ya? Sudah diterangkan. Yang kelima, ya, istri orang lain tidak boleh dikasih. Nah, kecuali kalau ada tadi meninggal suaminya atau terjadi perceraian, itu boleh. Baik. Yang keenam, ya, nikahi perempuan yang setelah jatuh talak 3 dari suaminya. Ini sudah diterangkan ya. Tidak boleh nikahi sampai dia menikah dengan laki-laki lain dan terjadi apa? Perceraian. Sepanjang tidak ada di situ apa? Dia halalkan sesuatu ya, nah, yang diharamkan. Dan kemudian yang ketujuh, dari perempuan yang haram dinikahi untuk sementara, ya, yaitu perempuan yang sedang melakukan ihram, apakah haji atau umrah. Ini diharamkan ya. Kalau selesai, maka itu ada besar. Kemudian yang kedelapan, ya, menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah. Dan ini bermacam-macam ya. Iddah perempuan hamil, iddah perempuan yang tinggal mati suaminya, iddah perempuan yang talak 3. Itu ada rincian sudah kita bahas. Jadi ini 8 golongan ini, dia walaupun dikatakan haram dinikahi untuk sementara, ya, maka tapi bukan berarti di situ mereka boleh menampakkan auratnya ya. Ya, tetap mereka menjaga auratnya. Nah, dari aurat yang dimaklumi, dia memakai hijab, ya, di depan apa atau di hadapan dari laki-laki yang bukan mahramnya tadi itu. Adapun yang mahram dari sisi apa tadi, nasab, susuan ataupun karena pernikahan, ini boleh dia apa menyingkap wajah atau telapak tangannya dan hal-hal yang bisa nampak, karena kan masih apa, masih mahramnya, baik secara apa tadi, nasab, susuan atau pernikahan. Jadi kalau yang sifatnya tadi dia mahram selama-lamanya, itu boleh dia tampakkan auratnya dari hal yang biasa nampak ya, seperti rambut, ya, tangannya, kakinya, gitu ya. Itu mahram selama-lamanya. Paham ya? Jadi kalau yang tadi sifatnya mahram sementara, ya, artinya yang diharamkan sementara untuk dinikahi, itu tetap sama dengan perempuan yang bukan mahram, ya, yang lain. Hukumnya mereka tetap menutup apa? Aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik, ini
Sampai tadi rincian tentang masalah itu. Baik. Sekarang kita lihat di pembahasan baru. Baik. Sebenarnya bukan pembahasan baru, ini pembahasan yang tambahan ya. Dari lanjutan perempuan yang diharamkan dinikahi. Di sini akan diterangkan oleh penulis seputar batas jumlah istri yang dibolehkan dalam nikah, dan juga akan dibahas tentang masalah pernikahan budak tanpa ada izin dari tuannya. Dan nanti bagaimana kalau misalnya ada budak perempuan dia dibebaskan dan dia telah berkeluarga. Itu nanti akan dibahas oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, wa ma zada 'ala al-'adadil mubahi lil hurri wal 'abdi wa idza tazawwaja al-'abdu bi ghairi idni sayyidihi fa nikahuhu batilun wa idza a'taqatil ammatu malakat amra nafsiha wa khuyyirat fi zawjiha. Ya. Kata penulis, dan apa yang berlebih dari jumlah yang dibolehkan untuk orang yang merdeka dan budak. Nah, kemudian diterangkan oleh beliau, jika seorang budak menikah tanpa ada izin dari tuannya, maka nikahnya adalah nikah yang batil, nikah yang tidak syah. Nah, dan jika seorang budak wanita bebas, maka dia memiliki perkara dirinya, dia bisa menguasai perkara dirinya, ya. Dan dia diberi pilihan pada suaminya, nah, tentang statusnya kepada suaminya. Dan ini yang kita akan terangkan nanti. Nah, yang pertama tadi tentang masalah wa mazada 'ala al-'adadil mubahi lil hurri wal 'abdi. Ya. Apa yang bertambah dari bilangan yang berlebih dari bilangan yang mubah untuk orang yang merdeka ataupun apa? Budak. Ya. Di sini dibahas tentang masalah jumlah istri yang dibolehkan untuk orang yang merdeka dan juga untuk orang yang atau dia budak. Itu dibedakan dalam agama kita. Nah, dan sepakat para ulama, ya, kita terangkan di sini dari perkataan Ibnu Qudamah. Ya, sepakat para ulama bahwasanya, ya, tidak ada silang pendapat di antara para ulama akan perkara ini. Bahwasanya kalau dia orang yang merdeka, dia batas maksimalnya menikah sampai 4 orang. Ya. Adapun kalau dia budak, batas maksimal dia menikah, ya, adalah 2 orang istri. Nah, itu juga diterangkan kesepakatan dalam masalah ini. Dan kita bahas dulu yang pertama. Apa dalilnya kalau dia orang yang merdeka dibolehkan sampai 4 orang? Itu ada di surah An-Nisa. Kita bacakan situ, ya. Ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Ya. Nikahilah apa yang baik bagi kalian dari perempuan, 2, 3 atau 4. Nah. Baik. Ini ayat ada sambungannya, ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, jika kalian khawatir tidak akan berlaku adil, maka 1 aja cukup. Ini bagi siapa yang bisa menjamin dirinya berlaku adil dalam masalah itu. Dan ini ada pembahasan tersendiri, ya. Nah, tentang masalah apa menikah 2, 3 atau 4 ini. Di sini hanya diterangkan kepada kita batas maksimal. Kalau dia orang yang merdeka, maka dia hanya boleh menikah sampai 4 orang saja. Nah, ini dari ayat Al-Quran Al-Karim jelas tentang masalah itu. Adapun hadis-hadis dalam masalah ini, ada beberapa riwayat hadis, tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama.
Ada yang menguatkan, ada yang melemahkannya. Tapi kita baca saja ya sebagian dari hadis-hadis itu. Nah, walaupun ada salah pendapat dari riwayat hadisnya. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Hibban. Nah, dari riwayat Ibnu Hibban ya, dari Naufal ibnu Muawiyah. Katanya, aslamtu wa tahti khamsu niswatin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, farriq wahidah minhunna wa amsik arba'ah. Ya. Kata salah seorang sahabat ini, aku pernah masuk Islam dan aku mempunyai 5 orang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya, pisahkanlah 1 orang dari 4 itu dan tahanlah 4. Ya. Pisahkanlah 1 orang dari mereka dan tahanlah yang 4. Nah, ini contoh ya. Ada juga hadis yang lain dari riwayat Imam dari Ashabus Sunan ya, dari Ghailan ibnu Salamah. Nah, dari Ghailan ibnu Salamah. Baik. Kata beliau, nah, atau itu diterangkan ya, ketika beliau masuk Islam juga, dan beliau mempunyai 10 orang istri. Ya, ini Ghailan ibnu Salamah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamsik arba'an wa farriq sa'irahunna. Tahanlah 4 orang dan pisahkanlah ya seluruhnya dari itu yang sisa. Tapi ini ada silang pendapat ya di kalangan para ulama. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala melemahkan hadis tersebut. Ya, beliau hukumi sebagai hadis yang mursal. Dan juga hadis yang ketiga tentang kisah dari hadis riwayat Imam Malik, Ahmad dan selainnya. Tunggu dulu bukan ya. Dari hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya. Nah, dari Qais bin Al-Harith Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di situ kata beliau, aslamtu wa indi 8 niswatin. Ya, fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu fa qala ikhtar minhunna 4. Kata Qais bin Harith ini, aku pernah masuk Islam dan aku memiliki 8 orang istri. Nah, maka berdatang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau, aku menyebutkan tentang perkara itu. Maka kata Nabi, ikhtar minhunna 4. Ya, pilihlah dari 8 tadi itu 4 saja. Nah, jadi dari hadis-hadis yang menguatkan, walaupun tadi ya sudah kita singgung, sini ada salah pendapat di kalangan ulama, ada yang melemahkan dan ada yang menguatkan. Tapi ayat Al-Quranul Karim yang sudah kita baca itu cukup ya dalam masalah ini. Dan tadi itu hanya sekadar menguat dari beberapa riwayat-riwayat yang menerangkan tentang masalah ini. Nah, dan di sini juga sudah cukup ya dari perkataan para ulama. Misalnya mereka para ulama telah sepakat, ya, siapa yang menambah lebih dari 4 orang, nah, dia tambah yang kelima, maka itu kata para ulama nikahnya adalah nikah yang batil, yang tidak syah. Ya, nikah yang tidak syah. Dan kalau terjadi misalnya sudah menikah sampai 5, 6, 7 dan seterusnya, maka ya dilihat di situ bagaimana keadaan orang tadi itu. Kalau dia melakukannya karena mengetahui hukumnya itu haram tapi dia tetap lakukan, maka itu dihukumi sebagai pezina. Dan dia di hukum Islam, di tata negara dari hukum Islam, hukumnya dirajam. Ya, orang seperti itu. Ini kalau dia paham ilmunya. Tapi dia tetap menikah sampai lebih dari 4. Dan anak-anaknya yang lahir dari istri yang kelima atau istri yang keenam itu disarankan kepada ibunya, bukan disarankan kepada ayah dari anak tersebut. Ini kalau keadaan yang pertama. Kalau dia faham
ilmu tentang keharamannya, tapi dia tetap lakukan. Kalau di hukum Islam itu dirajam. Ya. Dan anak-anak dari yang lahir dari istri yang kelima dan yang seterusnya kalau masih ada, itu dihukumi sebagai dinisbahkan kepada ibunya dan tidak dinisbahkan kepada ayahnya. Nah, dipahami ya? Tapi ingat di sini ya, hukum rajam ini yang menerapkan pemerintah. Ya, pemerintah kaum muslimin, bukan orang per orang. Ya, jangan nanti lihat orang yang sudah menikah 5 orang untuk lempar ya sendiri. Tidak boleh ya, itu bukan hak kita, tapi haknya pemerintah. Kalau pemerintah yang memerintah, baru dilakukan. Dipahami ya, oleh aparat. Itu kalau dia paham ilmunya. Tapi kalau dia tidak paham, misalnya dia menikah karena jahil sampai 5, 6 ya, dan seterusnya, maka dia dicambuk ya, dicambuk oleh pemerintah kaum muslimin. Dan itu dibahas ya dalam pembahasan hukum Islam bagi negara yang menerapkan hukum Islam. Dan anak-anaknya juga sama tadi ya, dinisbahkan kepada ibunya. Kepada ibunya. Dan nikahnya juga tidak sah. Nikahnya juga tidak sah walaupun dia menikah ya karena jahil. Ya, karena tidak paham dari ilmu tersebut. Harus dipisah ya, harus dipisah. Baik. Ini keadaan-keadaannya dari hukum yang berjalan tentang masalah ini. Nah, jadi saya sebutkan tadi, menikah melebihi dari 4 orang, kalau dia orang yang merdeka, dari hal yang diharamkan. Dan hukum nikahnya adalah tidak syah. Anak-anak yang lain darinya itu dinisbahkan kepada ibunya, ya, tidak dinisbahkan kepada ayahnya. Nah, dan tadi ada rincian, kalau dia berzina, atau kalau dia sudah mengilmui perkara itu, maka itu hukumnya dengan sama dengan zina dan dia dirajam. Kalau dia jahil, maka dia dihukumi juga zina tapi dicambuk. Nah, dan yang melakukan ini adalah pemerintah kaum muslimin. Dan dipahami ya, ini tentang masalah orang yang merdeka. Terus kalau dia budak, diterangkan sini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, wa mazada 'ala al-'adad al-mubahi lil-hurri wal-'abdi. Dan apa yang berlebih dari jumlah yang dibolehkan untuk orang yang merdeka dan budak. Ya. Kalau dia budak, nah, itu ada kesepakatan dari para ulama ya, dinukil berdasarkan perkataan Umar bin Khattab dalam masalah ini. Ya. Saya bawakan di bawah sini ya. Tapi diterangkan di syarah yang lain bahwasanya itu ada perkataan dari Umar bin Khattab, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, nah, yamkihul abdu imra'ataini. Ya, seorang budak itu hanya bisa menikah dengan 2 orang istri. Ya, dengan 2 orang istri. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Dinukil kesepakatan tersebut oleh sejumlah para ulama dalam masalah ini, oleh Imam Asy-Syafi'i dan selainnya. Dan ini dari kesepakatan para sahabat. Ya. Jadi perkataan Umar tadi itu tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat. Menunjukkan bahwasanya mereka telah sepakat tentang perkara itu. Ya. Maksudnya kalau dia budak, tidak boleh dia menikah ya melebihi dari 2 orang saja. Nah, ini kalau hukum budak. Karena kan di sini dipaham ya, orang yang merdeka itu 1/2 dari budak. Keduanya budak. Itu dalam banyak perkara ya dibahas oleh para ulama dalam masalah hukum-hukum. Nah, ini selesai sudah tentang pembahasan jumlah istri yang dibolehkan untuk orang yang merdeka dan juga dia kalau seorang budak. Kemudian beliau terangkan di situ pernikahan seorang budak yang dia tidak izin kepada tuannya. Kata beliau rahimahullah, wa idza tazawwaja al-'abdu bi ghairi idni sayyidihi fa nikahuhu batilun. Ya. Jika seorang budak menikah tanpa izin dari tuannya, maka nikahnya adalah nikah yang batil. Nikah yang tidak syah. Ya, kenapa dikatakan dia nikahnya tidak syah? Karena budak itu la yamliku nafsahu. Ya, budak itu dia tidak memiliki dirinya.
Dirinya saja kan dimiliki oleh siapa? Oleh tuannya kan. Nah, itu sebab pelarangan. Harta budak itu dan diri budak itu yang memiliki siapa? Tuannya, ya, majikannya. Oleh karena itu ketika dia menikah, maka dia harus izin kepada tuannya. Kalau tidak ada izin, maka nikahnya tidak sah. Nah, maka nikahnya apa? Tidak sah. Apa dalilnya nikahnya tidak sah? Ya, diterangkan di sini kita bawakan ada hadis dari riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma 'abdin tazawwaja bighairi idzni mawalihi aw ahlihi fa huwa 'ahir." Ai zana. Nah, budak mana saja yang menikah tanpa ada izin dari tuannya, ya, atau yang memilikinya, maka dia dihukumi sebagai ahir. Ahir ini artinya orang yang berzina. Nah, ini tentang hukum seputar masalah budak. Ya. Dan dari hadis ini, menurut kebanyakan para ulama, jumhur ulama, ya, menunjukkan dalam perkara tadi, ya, nikah seorang budak yang tanpa izin dari tuannya itu adalah tidak syah, batil, dan hukumnya adalah hukum pezina. Ini di sisi mayoritas ulama. Walaupun ada sedang pendapat di sini, ya, sebagian ulama ada yang menghukumnya tidak sampai seperti itu. Tapi kalau kita ikuti pendapat kebanyakan, sebagaimana yang terang dalam hadis tadi itu, maka itu yang lebih dekat kepada kebenaran, insyaallah taala. Ini seputar budak. Kita tidak perlu bahas, ya, masalah budak. Kita hanya singgung karena lewat diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani, maka kita baca. Karena ini jarang terjadi, ya. Tapi ini budak akan berlaku nanti, akan terjadi nanti di akhir zaman. Di akhir zaman, ketika banyak pertempuran, ya, maka nanti banyak tawanan perang, dan di situ akan berlaku lagi dari hukum seputar budak. Ya. Kalau untuk hari ini itu sudah jarang didapat, ya, tentang masalah perbudakan, tentang masalah perbudakan. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullah taala menyinggung tentang masalah budak lagi. Ya. Kalau misalnya ada budak perempuan, dia dibebaskan. Dan budak ini dia sudah punya suami misalnya. Apa yang dia lakukan? Nah, diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza a'taqatil amatu malakat amra nafsiha wa khuyyirat fi zawjiha. Kata beliau, dan jika seorang budak perempuan, budak wanita, ya, merdeka, dia dibebaskan misalnya, nah, atau dia bebaskan dirinya, ada harta yang dia punya, nah, maka dia memiliki perkara dirinya, dan dia diberi pilihan, ya, pada suaminya. Maksudnya bagaimana ini kalau diberi pilihan pada suaminya? Ya, itu diberi pilihan. Kalau dia ingin terus bersama suaminya yang masih budak, maka itu urusan dia, tidak ada masalah. Tapi boleh dia di situ minta pisah ketika dia sudah merdeka dan suaminya masih budak. Itu dibahas, ya, dalam masalah ini. Dan tentang masalah ini ada hadis ada beberapa hadis tentang masalah itu, tentang kisah atau hukum budak perempuan yang telah bebas, yang dia punya suami budak juga, ya, maka dia diberi pilihan. Ya. Ada hadis dari Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari, nah, tentang kisah Barirah. Ya, Barirah ini seorang budak, ya, yang bebas ketika itu. Nah, dan dia punya suami, ya, yang bernama Mughith. Ya. Nah, ketika dia bebas, dia lihat di situ Nabi SAW memberi pilihan kepadanya. Nah, memberi pilihan kepadanya. Ya, dan juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah Barirah juga ini mirip. Dan diterangkan di situ, ya, suaminya adalah seorang budak. Hadis Aisyah ini riwayat Imam Muslim. Nah, diterangkan di situ wa kana zawjuha abdan. Dan suami dari Barirah ini dia adalah seorang budak. Nah, diterangkan di riwayat yang lain, ya, Nabi SAW memberikan pilihan kepadanya. Nah, ya,
Baik, ini seputar tentang masalah apa? Pernikahan, tentang masalah budak yang dibebaskan dan dia sudah menikah. Ya, sekali lagi kita tidak terlalu panjang lebar ya menerangkan tentang masalah budak ini. Ini dari hal yang jarang terjadi dan kita hanya lewat membaca dari perkataan Imam Asy-Syafi'i di sini. Tapi itu sudah cukup yang dia terangkan dengan dalilnya. Dan mungkin ini dari pembahasan terakhir dari bab ini seputar tentang masalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Beliau singgung tadi menikahi istri yang kelima dan seterusnya kalau dia sudah punya 4 istri. Dan tadi disinggung tentang masalah budak. Dan ya, walaupun dia tidak masuk di pembahasan, tapi kita baca karena ini dari hal yang diikutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam matan pembahasan kita menikah ini seputar budak tadi. Dan berikutnya insyaallah taala kita akan singgung, kita akan bahas tentang masalah fasakh dalam pernikahan jika ada aib. Dan ini kita akan bahas insyaallah taala nanti di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin itu dulu dari pembahasan kita pada sore hari ini. Nah. Dari saya kita kira bagaimana pertanyaan yang kemarin ya yang sempat dijawab. Apakah anak susuan dapat warisan? Mungkin sudah ya. Ya. Anak susuan itu dia tidak dapat warisan. Dia tidak dapat apa? Warisan. Karena warisan itu jalurnya tidak ada lewat apa? Susuan. Dia hanya lewat jalur nasab. Nah, ada 3 ya, pernikahan atau masalah pembebasan budak. Ya. Kalau warisan dia tidak masuk di situ. Nah, dari jalur apa? Susuan. Tapi dia masih mahram ya, dianggap sebagai mahramnya. Yang sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya. Ini ada pertanyaan kemarin, saya tidak baca semua dari selesai pertanyaannya. Bagaimana hukum seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuannya karena sebab bapaknya mempunyai banyak istri, ya, dan dipisahkan oleh pulau. Mereka ketahui bersaudara setelah punya anak. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya dan status dari anak-anak mereka itu? Baik. Ini dirinci dulu ya. Dikatakan saudara di sini. Karena beda ibu. Dan ini ada banyak kemungkinan. Kalau misalnya mereka ini memang berbeda ayah dan berbeda ibu. Contohnya kan misalnya ayahnya menikah dengan seorang perempuan yang sudah punya anak, gitu kan? Ya. Terus ayah ini dia punya anak memang, ya, dari istri yang lain. Ya. Maka ini bukan mahram. Ini bukan apa? Mahram. Dipahami ya? Contoh misalnya kan, anggaplah si ayah ini dia punya istri yang pertama. Dia sudah nikah. Ada anak laki-laki misalnya. Dia atau anggaplah istri pertamanya meninggal, dia nikah dengan perempuan yang lain lagi, dan perempuan ini punya anak perempuan. Ya. Bukan dari ayah tadi itu, tapi dari suami yang lain yang sudah meninggal atau cerai misalnya. Ya. Jadi ini anak-anak yang dibawa oleh laki-laki dan perempuan ini bukan mahram. Ini bukan apa? Mahram, karena beda ayah dan beda ibunya. Maka kalau seperti ini modelnya, ini boleh menikah. Boleh apa? Menikah ya. Walaupun di situ tadi mereka ayah orang tuanya sudah menikah. Tapi asalnya mereka ini anak-anak tadi itu bukan apa? Bukan mahram, karena berbeda ayah dan berbeda ibu. Beda kalau misalnya satu ayah, beda ibu, itu masih mahram.
itu masih mahram. Dipaham ya? Atau beda ayah satu ibu itu juga masih mahram. Jadi tadi ini pertanyaan perlu dirinci di sini ya tentang masalah ini. Kalau misalnya mereka satu ayah beda ibu itu masih mahram. Tapi kalau misalnya beda ayah beda ibu maka tidak ada masalah. Ya, saudara tiri ini menikah. Jadi kalimat saudara tiri itu kalau bahasa Indonesia masih umum. Dilihat orang tuanya begitu kan? Dilihat orang tuanya yang sudah diterangkan tadi ini. Anggaplah kalau misalnya satu ayah baru berbeda ibu ya, ini kan masih mahram. Terus mereka sudah menikah. Ya, ini masih saudara semuanya. Ya. Maka jalan keluarnya dalam masalah ini mereka dipisah. Ya, mereka dipisahkan dan tidak boleh dinikahkan lagi selama-lamanya. Menjadi mahram yang bersifat pengharaman selama-lamanya. Baik. Jelas ini ya. Dan anak-anaknya di situ, ya karena mereka tidak tahu, itu dari hal yang dimaafkan. Tapi anak-anaknya di situ disandarkan kepada ibunya, ya, kepada ibunya. Menurut satu pendapat ya di kalangan para ulama. Nah. Ya. Insyaallah. Tadi telah dijelaskan bahwa kalau menikah lebih dari satu orang itu bisa saja, yang penting secara adil. Ya. Pertama saya tanyakan di sini secara adil itu yang apa saja, apakah secara adil atau adil. Yang kedua, kalau misalnya dia telah menikah satu, kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya, dan itu kan jelas harus punya izin di istri pertama. Nah, bila mana hal ini istri pertama tidak diizinkan, kemudian secara diam-diam dia telah menikah lagi, kemudian mempunyai keturunan. Ya. Apakah keturunan itu dikatakan atau di dalam agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua masalah yang harus kita. Yang pertama tentang masalah adil. Sebenarnya belum kita bahas ini ya. Tapi karena ada yang bertanya, ya, kan tadi terangan di surah An-Nisa ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Ya. Tapi kalau dia bisa berlaku adil, itu dibolehkan. Nah, di sini adilnya dalam masalah apa? Ya. Yang pertama dalam masalah tempat tinggal. Gitu ya. Masalah tempat tinggal. Kemudian yang kedua dalam masalah nafkah. Ya, dalam masalah nafkah. Apakah nafkah yang lahir atau nafkah yang batin? Itu dari ukuran keadilan di sini. Kalau masalah cinta tidak bisa disamaratakan ya. Ya. Dan itu sudah terjadi di masa Nabi Sallallahu atau terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya, siapa di antara istrimu yang kamu cintai? Ya, yang paling kamu cintai? Nah, kata Nabi Aisyah. Kata Nabi Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki, siapa yang kamu paling cintai? Karena Allah. Kata Nabi, ayahnya Aisyah. Itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi dikembalikan tadi dalam masalah itu, masalah keadilan rumah, tempat tinggal atau nafkah. Ya. Masalah yang kedua tadi, kalau dia menikah, ya, apakah disyaratkan harus izin kepada istri yang pertama? Kalau yang menikah dengan istri yang kedua, dari sisi syarat itu bukan syarat ya, itu bukan syarat. Dalam artian boleh dia menikah, walaupun tidak ada izin dari istri yang pertama. Ya. Nah, dari sisi syahnya nikahnya seperti itu. Tapi yang namanya rumah tangga itu kan dimaklumi, dia bukan berjalan 1 hari 2 hari, tapi berjalan ya sampai dia meninggal. Ya. Nah, oleh karena itu yang lebih bagusnya dia izin. Nah, agar tidak terjadi apa?
perang saudara, begitu ya, di masa depan. Ya. Jadi dia itu yang paling bagus. Dan sekarang di KUA itu ada aturan-aturannya, kan, yang mereka berlakukan. Ya, ada izin dari istri yang pertama. Kalau yang saya tahu sekarang begitu ya. Kemarin saya diajak bicara oleh pegawai KUA di situ. Karena ketemu di tempat sholat. Ya. Kemudian yang kedua itu gajinya harus lebih dari 3 juta. Itu kalau Indonesia ya, syaratnya. Kemudian yang ketiga itu harus disidang. Ya, harus apa? Disidang di pengadilan agama. Ya, harus lewat sidang. Ya, kalau sudah disidang berarti harus hadir semuanya. Si calon istri kedua dengan istri yang pertama didudukan sama-sama di situ. Ya, baru ditanya baik-baik. Baru ditanya apa? Baik-baik. Dan itu bagus agar jelas masalahnya. Tidak ada main kucing-kucingan di belakang. Ya, nanti bisa masalahnya jadi ribet. Dipahami ya? Tapi tadi kita kembali kepada asal hukumnya, boleh saja. Tapi ingat di situ tadi ya, dilihat dari maslahat yang ada di belakang, itu dari hal yang perlu dipertimbangkan juga. Ya, dalam perkara itu. Nah, dan paling bagusnya dicatat dari pernikahannya di KUA ya. Kalau sudah lewat KUA, ini pasti harus melalui proses sebagaimana yang sudah diterangkan tadi itu. Nah, baik. Ya. Bagaimana pandangannya tentang pernikahan beda? Yang satunya salah, tapi yang lainnya mengikut pada wajah si wanita ini. Bagaimana seperti itu? Ya, kalau seperti itu harusnya dihindari ya. Apalagi kalau dia khawarij. Ya. Dulu ada salah seorang di masa sahabat. Ya, dia menikah dengan khawarij, perempuan khawarij. Dan ketika ditanya kenapa kamu menikah dengan dia, tujuannya bagus, dia ingin dakwai. Ya, karena ini orang ini dia muridnya sahabat. Ya, kalau murid sahabat berarti apa? Tabi'in. Tapi dia nikah dengan perempuan apa? Khawarij. Ternyata setelah dia menikah, dia dipengaruhi oleh istrinya. Nah, dan dia menjadi khawarij, dan dia puji orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib ketika itu. Dia puji orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kalau dari sisi yang lebih afdal dalam masalah ini, ya jangan dilakukan perkara itu ya. Apalagi kalau dia memang bukan dari yang mengikuti as-salaf, itu bagusnya dihindari. Ya. Nah, jadi kalau dia misalnya bisa perkirakan, ya orangnya sudah mulai mengaji, nah maka itu mungkin bisa diharapkan. Tapi kalau dia masih berada di kelompok tersebut, ya maka itu yang harusnya dihindari ya, tidak usah dinikahi perempuan seperti itu. Ya. Di sini dia bertanya apakah apabila di suatu negara diterapkan hukum Islam dan yang melanggar hukum tersebut adalah orang kafir. Pertanyaan, apabila orang kafir tersebut mempunyai lebih dari 4 orang istri, apakah dia juga mendapat hukuman yang sama dirajam? Iya sama ya, hukum Islam itu berlaku bagi kafir dhimmi yang tinggal di sebuah negara, karena mereka harus telah dibikin perjanjian di situ, harus mentaati apa? Peraturan yang ada di negeri kaum muslimin. Dipahami ya? Baik. Jadi kalau mereka membunuh juga, mereka juga dibunuh, dikisos. Itu orang kafir ya, yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang menerapkan hukum Islam tadi ya, yang menerapkan hukum Islam. Nah, kalau negara kita yang tidak menerapkan hukum Islam, itu tidak berlaku perkara itu. Yang tidak boleh main hakim sendiri dalam masalah ini.
diserahkan kepada pemerintah apa yang memerintah negara kita. Kemudian lagi ya. Dan kita akhir saja, insyaallah cukup. Dan kita akan lanjutkan pembahasan tafsir ya. Nah, di sesi setelah pada maghrib, insyaallah. Nah, semoga manfaatnya dari yang kita baca pada sore hari ini. Dan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.